Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini aku mau membahas soal ujian tengah semester atau UTS mata kuliah kalkulus 1 teknik mesin Undip. Nah, sebelumnya kalkulus itu merupakan salah satu pelajaran turunan dari matematika. Nah, kan matematika itu ada turunannya tuh, pelajarannya ada kalkulus, ada matematika teknik, ada aljabar linear, dan masih banyak lagi. Nah, untuk kali ini aku akan membahas soal ujian tengah semester kalkulus 1 yang diampu oleh Bu Siti Kobibah ya. Lanjut. Nah, di sini untuk soal yang pertama itu kita disuruh menentukan himpunan penyelesaian dari x kuadrat plus 2 nilai mutlak x min 3 lebih dari 0. Nah, di sini untuk yang 1A itu kita disuruh menyelesaikan persamaan dari nilai mutlak. Ada nilai mutlaknya di sini, mutlak x dan x kuadrat plus 2 kali nilai mutlak x min 3 lebih besar sama dengan 0. Nah, untuk menjawab persoalan ini kita itu harus memahami definisi dari mutlak terlebih dahulu. Nah, kan ini untuk nilai mutlak x itu didefinisikan sebagai x bernilai positif jika x itu lebih besar atau sama dengan 0 dan bernilai negatif jika x kurang dari 0. Nah, kan ini udah ada nih definisi dari nilai mutlaknya sendiri. Setelah itu kita bisa membuat interval dari definisi mutlak itu sendiri. Nah, kan yang pertama untuk nilai x positif jika x lebih besar sama dengan 0. Nah, ini berarti kita bisa membuat interval dari ini dipotong dengan ini. Nah, karena x-nya positif berarti kita ubah menjadi positif x, berarti x kuadrat plus 2x min 3 lebih besar dari 0. Berarti ini kita faktorkan didapat x plus 3 kali x min 1 lebih besar dari 0 dan x sama dengan 1 atau x sama dengan min 3. Nah, ini kita kan ini udah dapat nih membuat nolnya. Kita bisa membuat intervalnya. Intervalnya ini untuk intervalnya ini. Nah, kan ini dan nih, berarti kita iris dengan x lebih besar sama dengan 0. Nah, dapat interval ini ya. Kita iris. Nah, dapat ini. Ini berarti himpunan dari ini dan ini. Untuk himpunan yang pertama itu x lebih dari 1. Kan ini dipotong nih 1, 1, 0. Nah, ini kan hilang nih, udah nggak bisa. Lanjut, untuk definisi yang kedua itu x kurang dari 0 dan x kuadrat min 2 x min 3 lebih besar 0. Kita berarti mencari faktor dari x kuadrat min 2 x min 3. Kan ini jika x nilainya negatif kan, berarti kita ubah ini menjadi negatif, jadi min 2x berarti jangan bingung ya kalau ini kenapa bisa negatif. Lanjut, ini bisa difaktorkan menjadi x min 3 dikali x plus 1 lebih besar sama dengan 0. Nah, didapat membuat nolnya nih. Membuat nolnya x sama dengan 3 dan x sama dengan min 1. Kita buat interval. Dan kita potong dengan x kurang dari 0. Nah, kan ini dipotong udah nih. Potong. Nah, didapat interval ini. Nah, kan ini berarti himpunan yang kedua, himpunan x kurang dari min 1, kan udah dipotong min 1. Nah, di situ untuk himpunan penyelesaian keseluruhan, kita gabungin saja untuk ini dan ini. Digabungin 1 dan 2 ya. Berarti x lebih dari 1 atau x kurang dari min 1. Berarti itu kalau digabung berarti ada kata ataunya. Berarti himpunan penyelesaian keseluruhan dari x kuadrat plus 2 nilai mutlak x min 3 lebih dari 0 itu nilainya x kurang dari min 1 atau x lebih dari 1 dan dengan x anggota bilangan real. Nah, untuk yang B kalian bisa kerjakan sendiri atau nanti bisa lihat di video bagian kedua. Oke, aku lanjutkan untuk soal yang kedua. Nah, kan soal yang kedua itu kita disuruh menentukan persamaan garis yang lurus yang melalui perkemahan garis lurus yang melalui titik potong G1 dan G2 yang sejajar dengan garis kedua. Nah, kan ini ketahui G1 kan sama dengan G1 itu x plus 2y min 5. Jika soal ini nggak kelihatan tak tulis di sini udah. Dan G2 itu 3x min y min 1 sama dengan 0. Nah,
kita disuruh menentukan persamaan garis yang melalui titik potong G1 dan G2 dan dia itu sejajar dengan G2. Nah, langkah pertama kita itu mencari titik potong G1 dan G2 nya terlebih dahulu. Dengan cara gimana? Kita bisa menggunakan persamaan nilai Y nya. Nah, pertama kita mencari nilai Y nya, kita ubah dalam bentuk Y lah, gampangannya kayak gitu. Berarti X plus 2Y min 5 sama dengan 0, sama dengan itu bisa diubah menjadi 2Y sama dengan min X plus 5, diubah menjadi, tinggal dibagi 2 aja, ini jadi min setengah X plus 5 per 2. Nah, berarti ini kita ubah menjadi seperti ini dulu. Setelah itu 3X min Y min 1 sama dengan 0, kita ubah ke dalam bentuk Y, jadi Y sama dengan 3X min 1. Nah, kita misalkan ini Y1, ini Y2. Karena ini garis kita menentukan titik potong, berarti titik potong itu melalui G1 dan G2. Kita bisa memisahkan Y1 sama dengan Y2 nya dengan asumsi Y itu titik potong. Berarti karena Y1 sama dengan Y2, berarti min setengah X tambah 5 per 2 sama dengan 3X min 1. Kita jumlahkan nih, berarti menjadi min X plus 5 tambah 6X min 2. Jadi 7X sama dengan 7, ketemulah X sama dengan 1. Nah, karena ini ketemu X sama dengan 1, kita bisa memasukkan ke persamaan, bisa persamaan Y1 atau persamaan Y2, Y1 atau Y2. Nah, ini aku pilih yang Y2 nya, sama aja sih, terserah kalian sih. Nah, kita masukin ini 1, Y sama dengan 3X min 1, 3 kali 1 min 1 kan sama dengan 2. Nah, ini titik potong ini, X1 Y1, titik potong XY, berarti ketemunya 1,2. Nah, langkah kedua, kita mencari gradien dari G2, karena ini sejajar dengan G2, berarti M1 sama dengan M2. Nah, kan rumus Y sama dengan MX plus C kan. Nah, gampangnya gini lah, kan Y itu sama dengan MX plus C. Kan ini udah nih, G2 nya kan udah dalam bentuk 3X min 1. Nah, ini berarti nilai M nya itu sama dengan 3. Karena sejajar, maka persamaan garis itu memiliki gradien yang sama dengan gradien persamaan garis G2. Berarti M1 sama dengan M2 sama dengan 3. Nah, kan udah ketemu nih persamaan gradien, tinggal kita mencari persamaan garisnya dengan menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Nah, ini rumus untuk mencari garis jika diketahui gradien dan titik potong. Nah, kita tinggal masukin aja nih titik potongnya 1,2, gradiennya 3, berarti Y min 2, berarti X1 kok Y1. Nah, Y min 2 sama dengan M 3 kali X min X1, 1. Y min 2 sama dengan 3X min 3, dijumlahkan ketemu 3X min 1. Nah, ini berarti persamaan garis yang melalui titik potong G1 dan G2 dan sejajar dengan G2, ketemunya ini. Nah, gitu ya. Berarti sebenarnya kalau ini bisa sih, jika diketahui 2 titik, bisa misal rumusnya nggak ini, tapi gitu ya. Berarti untuk menentukan ini, berarti kita lihat nih, ini untuk sejajar, misal ini tegak lurus, berarti M1 kali M2 sama dengan min 1, kayak gitu. Nah, untuk soal yang kedua itu kita disuruh membuktikan sekan kuadrat T min 1 dibagi sekan kuadrat T sama dengan sin kuadrat T. Untuk menjawab soal ini, kan udah tak tulis nih soalnya ini agak buram, nggak kelihatan nanti. Nah, untuk menjawab persoalan ini berarti kita harus mengetahui identitas trigonometri dari ini terlebih dahulu. Jadi kesimpulannya, kalau kita itu mau ngerjain kayak soal-soal gini, berarti kita itu harus memahami identitas dan aturan-aturannya terlebih dahulu ya, sebelum mengerjakan. Paling enggak beberapa lah yang sering muncul di persoalan. Nah, untuk sekan kuadrat T min 1 kan untuk identitas trigonometrinya itu sama dengan tan kuadrat T. Nah, kan sekan itu sama dengan seperkos, jangan kebalik ya, kalau sekan itu seperkos, kalau kosekan itu sepersin. Berarti kita ubah nih persamaan tadi ke
menjadi seperti ini. Kan secant kuadrat T min 1 kan sama dengan tan kuadrat T. Nah, secant kuadrat T kan sama dengan 1/cos kuadrat T. Kan bisa diubah menjadi seperti ini. Ini nanti jadinya seperti ini. Nah, berarti tan kuadrat T dikali cos kuadrat T. Aturan perkalian pecahan ya. Selanjutnya kan tan kuadrat T itu kan sama dengan sin per cos. Berarti sin kuadrat T per cos kuadrat T dikali cos kuadrat T. Nah, kan ini sama nih, cos kuadrat kita bisa eliminasi. Dan hanya tersisa sin kuadrat T. Nah, terbukti kan? Berarti terbuktilah. Berarti secant kuadrat T min 1. Oke, tak ulangi ya. Berarti terbuktilah secant kuadrat T min 1 per secant kuadrat T itu sama dengan sin kuadrat T. Oke, lanjut untuk soal yang keempat. Nah, ini aku soal 4, aku ngambil yang A. Yang A ya. Nah, yang A ini kan agak udah kelihatan nggak sih? Mungkin tak tulis lagi ya. Ini yang A ya. Soalnya itu kita disuruh menentukan limit tak hingga X dalam kurung 1 plus 1 per X dalam kurung pangkat 10. Nah, sebelum mengerjakan soal ini kalian pasti mikirnya ini dipangkatkan 10 dulu baru dilimitkan kan. Nah, untuk aturan limit sendiri nggak usah, kita langsung aja nih limitnya dimasukin ke dalam ini, ke dalam sini, ke dalam pangkat 10 nya. Berarti limit X mendekati tak hingga 1 plus 1 per X pangkat dipangkatkan 10. Nah, ini aturan limit nih. Berarti kalau kita mau mengerjakan soal-soal tentang limit, kita itu harus memahami tentang aturan-aturan limit yang digunakan terlebih dahulu ya. Salah satunya ini, biar kalian itu kayak gimana ya, nggak kesusahan lah dalam menghitungnya. Oke, aku lanjutkan kembali ya. Berarti tadi sampai di mana ya aturan limit. Nah, berarti kan kalau mau ngerjain soal seperti ini, kita itu harus memahami aturan-aturan limit. Ya, aku lanjutkan aja ya. Berarti kalau udah seperti ini, kita bisa menjumlahkan nih 1 plus 1 per X kan sama dengan X plus 1 dibagi X. Nah, kita bagi saja penyebut dan pembilangnya dengan X. Nah, kan didapat X dibagi X ditambah 1 dibagi X dibagi X bagi X. Nah, berarti kan 1 plus 1 per X dibagi 1. Kalau udah seperti ini, kita bisa masukin nilai X mendekati tak hingga. Berarti 1 plus 1 per tak hingga bagi 1 pangkat 10. Nah, nilai berarti nilai, oke aku lanjutkan tadi ya, maaf tadi ada gangguan ya. Berarti nilai 1 plus 1 per tak hingga dibagi 1 kan sama dengan 1 plus 0 per 1. Nah, per tak hingga itu pasti nilainya itu 0. Bilangan berapapun dibagi tak hingga itu pasti 0. Nah, kan ini nilainya 1 bagi 1, 1 nih. 1 pangkat 10 nilainya pasti 1. Jadi kesimpulannya kalau kalian kayak baca soal ini, kalian itu jangan berpikir soal ini pasti susah dikerjain. Soalnya kan mikirnya kalian pasti 1 tambah 1 per X dipangkatkan dulu. Nah, itu sebenarnya nggak usah, kita bisa limitin langsung nih di dalamnya ini, nggak usah dipangkatin dulu. Nanti pangkatnya itu akhir kalau udah ketemu nilai limitnya gitu. Oke, sekian dari video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Semangat belajarnya. Moga-moga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.